Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rizky Bonjel di acara yang luar biasa, Ruang Bincang Aun, persembahan dari Aun TV. Kali ini teman-teman, ini adalah yang sangat spesial. Sebelum kita tepuk tangan, mari kita menyambut, ini adalah salah satu alumni dari ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun dalam bidang RMIK. And please welcome, this is Mas Bagus alias Muhammad Bagus Sajiwo, AMD RMIK. Sehat Mas Bagus? Alhamdulillah sehat. Kabarnya jalan kaki ya ke sini. Mas Bagus luar biasa. Terima kasih ya kasih. sudah hadir di sini Mas Bagus ya. Loh, kita kok sudah closing ini ya. Kita belum tanya-tanya Belum ya, Mas apa-apa. Bagus. Belum ngomong-ngomong Iya. ya. Mas Bagus, kalau kita ngomongin soal alumni ini Mas Bagus ya. Iya. Mas Bagus sendiri ini baru lulus. Ya, alhamdulillah ya. Iya, bisa dikatakan baru lulus. Bisa dikatakan baru lulus Iya. dan langsung mendapatkan pekerjaan. Iya. Ya. Itu keren loh itu ya. Terus di Mas Bagus. Ini keren loh ini Mas Bagus ini ya. Mas Bagus, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang RMIK, Iya. yang dimana ini banyak nih camaba-camaba yang belum mengetahui tentang RMIK itu apa, terus ngapain aja di RMIK, terus alumninya tuh mau jadi apa di RMIK. Nah, ini kita sudah kedatangan salah satu sosok yang dimana beliau ini menggeluti mulai dari awal sampai akhir, sampainya lulus, sampainya sekarang tetap menggeluti dalam bidang RMIK ini. Mas Bagus, boleh kenalan dong ke teman-teman? Boleh dikenalin? Iya. Salam kenal Mas. Siapa Bagus? Perkenalkan saya Bagus. Alamatnya di Tajinan. Oke. Mungkin teman-teman banyak yang tahu Tajinan. Boleh, Iya. boleh. Iya. Kalau aku pribadi sih Tajinan taunya ya Ngawonggo itu ya. Monggo ya. Maksudnya Ngawonggo itu ya, itu petilasan itu ya. Petilasan. Iya, ya. Tahu sejarah tentang Ngawonggo belum? Kurang tahu ya, Kurang Kak. tahu ya. Nanti Iya. kita bareng-bareng Karena belajar belum soal belajar. Iya. Ngawonggo ya. Kalau Mas Bagus sih sedikit belum paham tentang Ngawonggo, pasti banyak paham tentang RMIK. Asik. Mas Bagus. Iya. Mas, sekarang berprofesi sebagai apa? Untuk sekarang saya penanggung jawab rekam medis di salah satu klinik rawat inap di daerah Tajinan. Oke. Ya, Berarti wong duran iki ya Mas Bagus ya. bisa dikatakan kayak gitu. Sedap. Alhamdulillah. Lulusan sini ya Mas Bagus ya? Iya, murni nih Kak. Murni ya? Murni RMIK dari Berarti Spraun. bener ya? Iya bener. Dulu magang di sana apa enggak? Dulu di situ itu belum ada. Hmm. Baru itu 2018. Mm-mm. Baru apa? Baru apa namanya? Baru ada ya? Baru ada. Baru apa namanya istilah secara nggak langsung beroperasi Beroperasinya. ya? Di 2018. Iya, 2018. Terus Mas Bagus join di sana di tahun berapa berarti? Jauh di sana malah saya belum wisuda. Belum wisuda. Belum wisuda. Nah, belum wisuda. Belum wisuda. Mahasiswa statusnya masih Iya. ya kan? Masih secara nggak langsung masih mapit ke kampus Iya, ya. Sudah menjadi salah satu bagian dari kliniknya. Iya. Boleh diceritakan perjalanan menuju sana, Mas? Saya kuliah di Supraun mulai tahun 2021 apa 20 ya? Lupa saya. Sekitar itu kemudian saya lulus di tahun 2023, malah sebelum lulus saya sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, waktu itu saya habis selesai apa ya? Semhas kalau nggak salah. Seminar hasil ya? Iya, seminar hasil waktu itu. Kemudian kok saya itu ada tawaran tiba-tiba. Ada tawaran karena di klinik tersebut itu belum ada rekam medisnya. Nah, di situ akhirnya saya langsung mencoba pun. Meskipun saya belum lulus, cuman kan saya sudah uji kompetensi. Nah, itu saya langsung mencoba untuk bekerja di situ, dan di situ benar-benar kayak istilahnya nih wong Jawa niku babat alas. Nah, karena di situ belum ada rekam medisnya sama sekali. Berarti yang bikinkan sistem ya Mas Bagus ya? Iya. Kalau situ bukan sih, mungkin dari pengolahan rekam medisnya. Iya. Mulai dari pendaftaran sampai
di ruangan rekam medisnya gitu aja sih. Nah, Mas Bagus, ini kan salah satu bentuk masyarakat ataupun pihak luar langsung percaya dengan jenengan kan ya, secara nggak Iya. langsung. Berarti kan secara nggak langsung mahasiswa dari ITSK ini patut diperhitungkan Iya. ya. Saya juga nggak tahu ya, ternyata di sana itu banyak lulusan yang Supraun malah. Serius? Iya, dari mulai perawat, Oke. farmasi, Oke. itu di sana itu kebanyakan Supraun. Lulusan sini semua. Iya, itu di atasku tapi. Atasnya Mas Bagus Iya. ya. Terus Mas Kebanyakan. Bagus bergabung di RMIK. Iya. Mas, kalau kita ngomongin RMIK ini Mas, baru pertama kali mengenal di kapan Mas? Sebenarnya saya mau cerita dulu. Boleh, Iya. boleh. RMIK dulu itu tahunnya saya itu waktu itu saya mengunjungi menjenguk orang sakit di salah satu rumah sakit. Nah, itu tuh saya penasaran sama kalau kerja kayak gini tuh kuliahnya apa ya, sekolahnya apa ya kayak gitu. Kemudian saya tuh tanya iseng lah kayak, "Mbak, kalau mau bekerja kayak jenengan ini kuliahnya apa sih, prodinya apa sih?" kayak gitu. Terus dia menjawab kayak, "Rekam medis Mas, kalau saya itu ada bagian pendaftaran, ada bagian filling itu kayak di ruang rahasia dokumen rekam medisnya pasien kayak gitu." Nah, awal mulanya dari situ saya mengenal RMIK. Jadi saya tuh penasaran RMIK itu apa sih kayak gitu. Akhirnya tertarik. Akhirnya tertarik. Terus cari informasi. Iya, cari informasi di web-web, di Mbah Google. Nah, saya cari di situ. Tapi saya bukan kurang tahu ya, emang nggak tahu. Rekam medis ini kampusnya di mana sih kayak gitu. Ada di Malang ya. Iya, di Malang itu di mana aja kayak gitu. Baru akhirnya daftar di sini. Iya. Nah, itu pun saya searching juga. Kenapa itu akhirnya memilih di ITSK Dr. Supraun itu? Nah, itu rekam medis di Malang. Kemudian itu webnya atas sendiri. Itu ITSK Supraun kayak gitu. Nah, kemudian saya klik, oh ITSK Supraun itu kayak gini gitu. Kemudian kayak mulai dari penampilan, kedisiplinan itu penting dalam dunia kerja itu penting sih. Nah, itu kan pasti kan orang tua kan mengetahui itu, mengetahui. Terus menjelaskan ke orang tua gimana Mas? Awakmu kuliah apa sih? Ya. Karena dulu saya itu lulusannya SMK ya, bukan SMA. Dulu itu aku sekolah SMK jurusan multimedia kebetulan. MM. Ya, MM. Kemudian itu kok karena ada COVID waktu itu. Nah, COVID-19 itu kok saya tertarik dengan kesehatan ya. Cuman saya tuh mikir kalau aku jurusan multimedia ini yang nyambung ke kesehatan itu apa kayak gitu. Saya coba searching, kemudian tanya-tanya ke teman-teman apa ya yang enak, maksudnya yang agak nyambung lah istilahnya. Terus itu muncul ada beberapa teman-teman merekomendasikan rekam medis saja gitu. Terus kesan pertamamu ketika kamu masuk ke sini menjadi mahasiswa itu kayak gimana? Kesan pertamaku itu saya sangat bangga sih Mas. Oke. Saya sangat ini serius bangga. Ini? Bangga banget sumpah. Iya. Temenan ya? Kayak ditangani temenan ya? Iya. Oke. Terus. Saya bangga dari bagian sini tuh saya bangga banget. Kayak di sini tuh memang untuk peraturan itu sangat disiplin banget Mas. Kalau dulu itu. Berarti secara nggak langsung kan berpengaruh di dunia kerjamu toh ya? Itu berpengaruh banget. Apalagi kedisiplinan itu berpengaruh banget. Ketika ini menjadi salah satu bentuk yang sudah diberikan oleh kampus. Iya. Di hal positif ini, kedisiplinannya dibawa ke rekan-rekan yang ada di sana. Itu berarti nggak kaku pol ya? Secara nggak langsung ya? Nggak kaku Mas. Soalnya jadi kan orang kan lihatnya kan kaku banget sih awakmu kok gini. Ternyata enggak kan? Karena di Supraun ini nggak cuma materi aja sih Kak. Jadi butuh praktek juga. Ya makanya itu kalau mau terjun ke dunia kerja itu nggak kaget. Terus dulu uji kompetensi di mana?
di sini. Di sini Untuk prakteknya itu ada di beberapa klinik ya. klinik, rumah sakit sama puskesmas. Berarti secara nggak langsung kan ketika kamu bingung nih teman-teman untuk masuk ke sini di RMIK ngapain, terus bingung, kok aku bingung kok pas kerja kayak gimana, ternyata diajarin dulu ya. Iya. Diajarin dulu dalam artian itu langsung kita simulasi kerja. Iya, benar sekali. Ya kan, simulasi kerja yang dimana nantinya teman-teman yang bingung untuk masuk ke sini, terus teman-teman, aduh aku kudu ya apa, itu nggak usah khawatir. Iya, benar banget. Itu di semester berapa dikasih tahu? Waktu itu ya saya cerita dulu mulai Boleh. semester awal ya Kak. Dulu itu aku sempet kayak pengen berhenti lah istilahnya, pengen leren kayak gitu loh. Gak sanggup aku. Aduh gak sanggup iki sih. Aduh. Iki wis semester awal tapi wis kayak ngene. Oke. Kemudian itu kayak aduh wis ditlateni ae. Kayak gitu loh istilahnya kalau orang Jawa itu. Wis dinikmati aja bagaimana alurnya kayak gitu. Kok lama kelamaan kok makin penasaran, makin kayak oh asik nih kayak gitu. Jadi awal mula kayak itu tuh kayak memang sih mulai awal itu kayak apa namanya banyak mikirnya, overthinking lah istilahnya. Aduh ya apa iki mben iki semester selanjutnya ya apa kayak gitu. Nah ngomong-ngomong kayak mben semester selanjutnya kayak gimana? Mata kuliah apa yang menurutmu kamu banget? Untuk mata kuliah itu sebenarnya semuanya itu enak ya Mas. Enak semua ya? Iya, apalagi dosen-dosennya itu enak semua. Tapi saya itu lebih suka kayak langsung praktek gitu loh. Iya. Karena emang secara nggak langsung dasarnya kan dari SMK ya. Iya. Kulino ya. Kulino langsung praktek. Kulino langsung praktek ya. Iya. Kayak gitu. Bener-bener banget sih. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini ataupun kalian yang bingung ataupun calon maba itu, kamu nggak usah khawatir mau itu kamu lulusan SMA, mau itu kamu lulusan SMK, itu di sini tuh insya Allah sama ya. Insya Allah sama-sama dasarnya nanti yang dikasihkan sama-sama bisa sama-sama semua, nggak ada yang SMK gimana, SMA gimana. Karena nanti ketika uji kompetensi itu semua akan diberikan tidak ada membanding-bandingkan. Benar. Berarti porsinya semua hampir sama ya? Sama aja Kak. Porsinya hampir sama. Iya. Apapun ketika kalian kerjakan di sini mata kuliah apapun itu hubungannya itu ya wis ketika kalian lulusnya nantinya. Jadi bukan ketika kalian start awal, Mas Bagus start awalnya di SMK multimedia, tapi lulus alhamdulillah bisa menjadi penanggung jawab di RMIK di salah satu klinik yang ada di daerahnya. Nah, kan secara tekan kok tadi gini. Iya. Nah, secara nggak langsung kan ini kan sudah bentuk dari perjuangan dari ITSK sendiri. Bener. Merubah secara nggak langsung masa depan teman-teman yang masuk ke sini ya. Iya. Mas Bagus, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini Mas Bagus. Mas Bagus, apa yang terlintas ketika Mas Bagus sudah menjadi alumni dan ketika lewat di depan rumah sakit ataupun lewat di depan ITSK? Kalau dari aku itu kayak langsung flashback sih Mas. Yeah. Ya ampun dulu aku kayak gini kayak gitu. Dari mulai flashback itu kayak ya wah aku dulunya kayak culun, gak tahu apa-apa kayak gitu. Oke. Iya. Gak tahu apa-apa langsung diajari di sini tuh kayak banyak pengalaman, banyak materi yang disampaikan dari dosen-dosen di sini. Itu luar biasa. Pengalaman pertama ketika praktek ya Bu Mas? Kalau sama aku kan sama nih sama-sama SMK-nya nih. Iya benar. Awal-awal kan kita semester kan kayak teori. Ketika kita praktek kan rada dredeg banget ya. Kayak apa apalagi ketika kita rakit PC lah ya mungkin sama RPL TKJ kan hampir sama semua. Hampir sama. Nah, ketika di RMIK seperti apa, Mas? Pertama kali itu kan waktu praktek itu kan di COVID-19 ya Mas. Nah itu sangat ya takut, ya sedih kayak gitu loh. Maksudnya kan COVID-19 itu kan dulu yang masih apa naik-naiknya itu loh Mas. Zaman PPKM. Iya PPKM. Nah itu waktu itu kan aku ada di rumah sakit di salah satu kota di daerah Singosari sih Mas. Iya Singosari. Itu alhamdulillahnya itu dapat yang deket untuk kos-kosannya itu loh. Jadi pertama kali itu yang berkesan itu dari teman-teman aku, maksudnya partner aku yang di rumah sakit itu kayak hampir sefrekuensi kayak dulu Mas. Jadi enak diajak
diskusi tuh enak kayak gitu meskipun di fase-fase COVID-19 itu. Oke. Berarti prakteknya langsung posisi di COVID-19 Iya, loh. langsung Langsung kayak top tier. langsung Wabah, lah pada saat itu kan COVID itu kan jarang ke kampus ya Mas, hampir tiap hari tuh Zoom terus. Jadi kalau ke kampus itu langsung praktek kayak gitu. Jadi kita benar-benar kayak harus mempelajari apa yang disampaikan waktu Zoom waktu itu. Apa ya istilahnya kalau Zoom itu? Daring. Daring. Nah, waktu daring itu karena kan hampir setiap hari, jadi ke kampus itu tinggal praktek dan praktek kayak gitu. Mas, kira-kira ini kan buat teman-teman maba ini atau pencamaba yang memilih jurusan RMIK, Ya, benar. peluangnya gede nggak sih Mas ketika lulus gitu Mas? Untuk saat ini mulai aku awal masuk di sini sampai sekarang ini untuk peluang rekam medis itu sangat banyak banget. Ya, sangat banyak banget. Kemudian memang kalau kebanyakan kan di luar itu banyak. Memang untuk pekerjaan itu kebanyakan perawat farmasi. Dan RMIK itu kan apa ya Mas? Di salah satu perusahaan istilahnya rumah sakit kayak gitu kan nggak banyak. Jadi untuk peluang kerjanya itu banyak. Karena untuk stafnya itu kan Berarti gini terbatas ya, gitu secara ya, nggak Mas. langsung kebutuhan tenaga medis itu sangat banyak Sangat ya. banyak medis. Salah satunya di RMIK sendiri ini RMIK ya. apalagi. Terus kalau di RMIK sendiri untuk mengikuti perkembangan teknologi ini seperti apa Mas? Nah, untuk saat ini RMIK kan sudah elektronik ya istilahnya. Digital lah ya. Digital ya. Jadi apa-apa itu sekarang tinggal di sistem kayak gitu loh. Jadi kita mendaftar pasien, kemudian anamnesa pasien itu langsung lewat komputer itu. Kalau dulu kan kita masih nulis, kemudian masih anamnesa pasien kayak gitu. Kita kalau sekarang kan bisa lewat online. Kalau mau daftar atau ambil antrian kan sekarang bisa online, bisa offline. Ya, untuk misalnya banyak kesuwen nunggu kayak gitu. Itu lebih baik kayak kita langsung daftar online. Kayak gitu. Jadi bisa lewat via telepon atau ada beberapa sistem dari rumah sakitnya itu sendiri kayak gitu. Jadi lebih enak kalau Lebih enak online. ya, Iya. kalau sekarang ya. Zaman Apalagi sekarang itu lebih enak. digitalisasi lebih mudah Iya. ya. Dan juga untuk rekam medis ini juga mempermudah kayak pekerjaannya lah. Itu mempermudah kan kalau dulu langsung pasien tuh kita nulis banyak kayak gitu. Kalau sekarang kita tinggal ngetik kayak gitu. Ngetik aja ya. Iya. Nah, Mas Bagus, ini kan banyak nih ketika Mas Bagus lulus di sini kan pasti banyak alumni-alumni juga yang lulus ini Mas. Benar. Ono gak sih kesan ataupun sesuatu kenangan sing sama inget di ITSK sendiri? Aduh aku iling. Iya. Kalau di RMIK kan dulunya itu kan ada yang namanya kayak kan kalau di kampus lain itu kan ada kayak rektor cup kayak apa-apa gitu acara-acara. Ada di sini ada kok. Di sini ada kan dulu kayak kalau di saya kan adanya RMIK Cup kayak gitu. Oke, Jadi jurusan. nah itu melibatkan semua prodi. Oke. Nah kayak gitu. Jadi yang paling terkesan di situ sih Mas. Berarti secara nggak langsung guyupe gue ya. Guyup rukune kayak Guyupe gitu. gue ya Mas ya. Nggih. Nah, jadi ini di sini tuh kalau tadi ataupun mungkin di luar sana itu nanti berbasis militer atau apa, ini sudah ditakis nih sama Mas Bagus. Ditakisnya dalam artian itu nggak sekaku itu, Ya benar. nggak sekaku itu, karena emang di sini tuh diajari disiplin, Benar. bukan diajari kaku. Karena ketika kalian disiplin itu pengaruhnya sangat-sangat besar di dunia medis bisa, di dunia pekerjaan kalian yang lainnya. Nah, kira-kira ini Mas Bagus punya pesan nggak sih ke teman-teman alumni, ke teman-teman maba yang bingung ini masih belum memutuskan jurusan untuk untuk di share sendiri di RMIK itu kalian akan mendapatkan apa aja? Monggo silakan. Iya. Istilahnya kayak kesan-pesan gitu kan Mas. Ya. Mungkin kepada maba-maba sing bingung, wis ke RMIK aja nanti akan mendapatkan apa kayak gitu kayak monggo. Buat teman-teman yang mau ke Supraun khususnya di RMIK jangan
berpikir overthinking tentang supraon yang di luaran sana katanya yang kayak militer atau segala macem kayak gitu. Malah di supraon ini kita diajarkan untuk disiplin, kemudian kita itu nggak kaku yang dibayangkan, yang di pikiran kita. Jadi kita kuliah itu dibuat santai, kemudian yang penting santai tapi kita fokus kayak gitu loh. Jadi pesan saya itu tetap semangat, selalu belajar dan ingin tahu apa yang kita ingin tahu kayak gitu loh. Kayak gitu sih Mas. Harus sekalian dan juga harus terbuka ya. Ya, terbuka. Nah, jangan sing tertutup, kalau nggak tahu ya tanya. Iya. Karena di dunia medis ini sedetail apapun itu sangat berpengaruh ya. Bener Sangat banget. berpengaruh banget. Kira-kira keluarga Mas tahu nggak dulunya sebelum Mas menuju ke RMIK? Iya. Apa itu nih? Nggak tahu sih Mas. Menjelaskannya RMIK. gimana Iya, tuh, Mas? menjelaskan aku juga aduh. Karena kan saya cuma searching aja sih. Jadi saya menjelaskan apa yang saya tahu itu aja sih. Kayak Oke. rekam medis itu loh apa kayak ya mendaftar pasien, Oke. anamnesa pasien, kemudian itu menjaga kerahasiaan pasien juga kayak gitu. Oke. Jadi secara nggak langsung ke keluarga itu bisa Iya. ya. Kaget malah kayak Apa ini? kok tiba-tiba pengen kuliah kayak gitu. Umumnya Umumnya. bang tua ya Iya. nggak langsung kerja ya li umumnya kayak gitu. Enggak, tapi ternyata di perkuliahan di ITSK Dr. Supraon ini ketika kalian mendapatkan prakteknya itu saran ini langsung dimanfaatkan baik banget ya, harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dimanfaatkan pol-polan karena tadi sebelum Mas Bagus tadi di episode sebelumnya itu ada Kak Fen di akupuntur, beliau sekarang sampai mempunyai praktek sendiri. Bahkan secara nggak langsung dari lulusan di ITSK ini nggak cuma dijadikan tenaga medis, tapi juga diajari yang namanya entrepreneur. Benar banget. Untuk membuat klinik sendiri, untuk mengurusi pasien sendiri, membuat sistem sendiri, berkolaborasi dengan jurusan-jurusan yang lain. Siapa tahu nanti ketika kalian mengambil jurusan RMIK, kalian juga bisa ini berkolaborasi dengan jurusan yang lain ataupun dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Benar banget. Nah, Mas Bagus, ini secara nggak langsung, boleh dong sedikit aja Mas, boleh dong digambarkan tentang perjalanannya Mas Bagus bersama program studi RMIK di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraon. Bingung sih Mas aku. Soalnya kan sudah berjalannya waktu, jadi yang berlalu itu ya udahlah berlalu kayak gitu. Cuman kalau kita tiba-tiba flashback itu kayak ya sedih, ya senang, ya kayak gitu loh. Jadi untuk perjalanan aku itu mulai awal itu dulunya yang berawal dari pengen kerja, pengen apa kayak pengen usaha sendiri, kayak berwirausaha kayak gitu loh. Sedangkan di rekam medis pun meskipun kita kuliah juga bisa bekerja, kayak gitu loh. Karena dulu itu aku juga waktu COVID-19 saya itu dulu karena daring saya kuliah sambil kerja. Kayak gitu. Jadi berawal dari situ kemudian kan ada kayak praktek nih. Nah, praktek-praktek kemudian saya sudah nggak kerja Mas. Jadi langsung saya fokus ke kuliah saya, kemudian itu saya benar-benar fokus. Memang awalnya waktu awal masuk itu kayak bikin stres ya istilahnya. Jadi itu saya tetap menikmati, kemudian saya menjalani apa yang ada. Dari situ saya langsung kayak tergiur, langsung penasaran apa sih RMIK kayak gitu loh. Jadi saya selalu ingin belajar, meskipun kita kan nggak tahu ya nanti apa jadi apa gitu ya. Kedepannya itu mau jadi gimana? apa kayak gitu loh. Kan kita pernah menggambarkan, tapi ternyata kok tidak sesuai ekspektasi. Nah kayak gitu. Jadi itu kita selalu belajar aja sih dari aku. Kemudian itu kayak di perjalananku ini selain saya kuliah, selain saya kerja, saya juga di rumah juga ada usaha kayak kan di dekat rumah saya kan ada
kayak madrasah, Oke. anak-anak kecil-kecil ngaji. Jadi di sela-sela saya kuliah saya juga Ngajar ngaji. ngajar ngaji juga, kemudian berwirausaha. Oke. Jadi saya buka apa ya, kayak makanan, cemilan kayak gitu. Iya, minuman Oke. ya. Emang bener ya di sini di entrepreneurnya juga jalan ya di Iya, Indonesia sini jadi ya. nggak kuliah terus, jadi kita Oke. sambil bekerja pun bisa kayak Oke, gitu. terakhir nih Mas, pesan buat teman-teman alumni juga, pesan juga buat teman-teman calon maba atau calon mahasiswa baru di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun khususnya di bidang RMIK. Monggo, pesannya apa ini? Pesan buat alumni ya, Alumni dan juga calon maba ya. pesan buat alumni dan juga calon maba, pesan saya tetap semangat, jalani apa yang ada, syukuri yang apa namanya, Yang sudah dipunya. ya syukuri apa yang kalian punya, kemudian tetap rendah hati, jangan sombong, kemudian apa namanya, tetap belajar meskipun kita punya ilmu ini itu, tetap selalu belajar gitu aja Itu sih. khusus alumni kayaknya. Kalau Iya. calon maba, calon maba. Untuk calon maba ya, Maba. maba. Nah, Mas. Buat calon maba pesan saya ya tetap semangat. Oke. Memang awalnya pahit, tapi Oke. nanti pasti ada apa Hasilnya ya. hasilnya Oke. kayak gitu. Itu aja sih. Saat nemen-nemen poso pasti ono riyo ya. Iya bener banget, istilahnya kayak gitu. Secara langsung ya. Asik. Yo, terima kasih buat Mas Bagus. Iya. Thank you Mas Bagus. Ini adalah salah satu cerita inspiratif dari salah satu alumni dari RMIK Bener. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun, yang dimana ini buat teman-teman biar nggak bingung lagi ketika kalian memilih jurusan RMIK. Nantinya kalian akan menjadi apa, terus belajar seperti apa, terus kayak gimana prosesnya menuju hasil dari ketika nanti kalian lulus. Ini adalah salah satu contohnya dari Mas Bagus sendiri, yang dimana beliau sebelum lulus sudah bekerja di bidang dari RMIK sendiri. Terima kasih sekali lagi buat Mas Bagus. Sukses selalu ya, Iya, sehat-sehat Mas Bagus amin, ya. amin. Tetap memberikan inspirasi kepada adik-adiknya semua ya. siap, Nanti siap. semisal ada adik-adiknya yang ingin bekerja, ataupun belajar, jangan sombong-sombong. Siap. Tetap rendah hati ya. Siap. Sama seperti ketika Mas Bagus memberikan pesan kepada alumninya ya. Siap, siap. Terima kasih banyak buat Sobat Aun. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di next episode. Jangan lupa di follow, di share, dan juga subscribe YouTube channel dari Aun TV. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.